Baik Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu kami mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Sekarang saya akan membahas satu persatu yang sudah Bapak Ibu jawab. Yang pertama tadi soalnya literasi tidak hanya baca tulis saja. Benar apa salah? Benar. Benar ya? Oh iya benar. Nah, jadi kita literasi itu tidak harus baca tulis. Seperti yang kita sekarang, kita boleh pakai video, kita boleh pakai alat teknologi, ya. Nah, jadi di sini penjelasannya kita tidak hanya baca tulis. Kenapa? Ya, karena siswa itu apalagi sekarang sangat berkembang pesat. Jadi anak-anak belum pintar, kita sudah pintar dia, ya. Oke, untuk selanjutnya, nah yang kedua, teks untuk kegiatan membaca pembelajaran tidak hanya teks baca tulis. Benar apa tidak tadi? Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Oke. Benar. Berarti maksudnya di sini membaca tidak hanya teks tulis. Maksudnya teks tulis itu Pak, tidak hanya buku kitab baik, tidak hanya buku pelajaran baik. Di perpus banyak buku dongeng, buku cerita rakyat. Jadi jawabannya benar, tidak hanya teks tulis. Ya, maksudnya itu Pak, tidak hanya buku pelajaran baik, boleh buku dongeng, boleh buku cerita rakyat, boleh seperti kita tadi menggoda semangat belajar, boleh kita, iya. Nah, ini yang maksud saya itu. Jadi tidak hanya buku tulis cetak Bapak Ibu, boleh pakai visual, boleh pakai audio seperti saya sekarang, boleh pakai video audio visual dan banyak lagi. Ya. Terus yang ini menurut Bapak Ibu, apakah nah, ini menurut Bapak Ibu, apakah program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Hah? Oke, coba kita jawabannya salah. Nah. Jadi kemarin Bapak Ibu, kami sama dengan Bapak Ibu. Aku jawab benar, pikir aku boleh pakai buku apa yang penting budak bisa baca. Nah, bebas. Nah, ternyata salah. Contoh, di sini saya menjelaskan buku apa saja. Nah, buku kelas 1 pacak dibaca dengan kelas 6, sedangkan buku kelas 6 belum tentu bisa dibaca di kelas 1. Terus, buku apa saja? Kita tidak mikir, buku apa saja. Kalau budak baca buku novel boleh. Nah, ini maksudnya Pak, yang buku apa saja. Jadi anak-anak itu tidak boleh pakai buku basi, tidak boleh pakai buku apa saja. Nah, makanya jawabannya salah. Nah, dah ya. Jadi itu penjelasannya. Nah. Jadi, ya. Nah, jadi di sini maksudnya itu tadi. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, boleh buku perundungan, boleh buku toleransi. Nah, takutnya nanti anak-anak salah baca buku. Nah, iya benar-benar. Ya, selanjutnya anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Benar. Benar atau salah? Sekarang kita jawab. Jawabannya salah. Ngapa? Kebanyakan
kebanyakan anak sekarang kalau dia sudah merasa pintar, pasti dia udah galak lagi baca. Ya. Buat kita mana? Mana dia? Situ ya, dari itu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, maksudnya salah itu, ya. Sekarang anak-anak itu kalau dia lancar membaca, biasanya itu males baca lagi. Baca. Aku lah baca, apalagi ini mau gambar. Kapan gambar belum bertinjuan, katanya lepas dia bola-bola itu. Padahal isinya belum tentu itu. Nah, jadi maksud di sini anak yang lancar membaca pasti dapat memahami bahasa. Dia pun dia galak baca. Nah, kebanyakan Pak mulai baca baca ini malas baca. Nah, sedangkan yang tidak atau yang kurang lancar membaca, dia penasaran. Gitu. Jadi makanya di sini jawabannya salah. Terus yang kelima, kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Nah, pasti salah. Karena ngapa? Baca pakai buku IPA, baca pakai buku PKN, gitu. Jadi jawabannya salah. Terus yang keenam, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Nah, di sini Bapak Ibu kita harus tahu dulu asesmen itu apa. Maksud asesmen di sini kita itu menunjuk anak nilai. Biasanya kalau dulu zaman kami dulu setahun itu 4 kali bagi rapor, 4 kali penilaian. Nah, kalau zaman dulu percawu-cawu. Jadi kalau setahun ada 4. Itu zaman kami. Terus di bawah kami ada 3 cawu. Cawu-cawu. Nah, pas setelah sudah kami terakhir namanya semester. Jadi ada 2 semester. Terus naik lagi sekarang bukan semesteran lagi, namanya PTS. Penilaian tengah semester dengan penilaian akhir. Sekaranglah berubah lagi, bukan PTS, bukan 4 lagi. Sekaranglah berubah jadi Sumati. Tes Sumati. Jadi kalau kita lakukan secara berkala, maksudnya berkala tuh Bapak Ibu tiap hari, berkala tiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Nah, jadi kalau asesmen itu cukup kita nurut peraturan pemerintah kalau 2 tahun sekali, ya 2 kali dalam tahun, 3 kali dalam tahun. Jadi jawabannya sama. Ya. Terus yang ketujuh, guru tidak perlu memodelkan mengajari membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Benar atau salah? Salah. Ya. Apa coba jawab dulu? Jawab dulu. Ngapa jawab salah? Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Karena tidak semua tuh peserta didik itu aktif yuk. Bu. Jadi kita sebagai guru harus memotivasi siswa supaya lebih aktif lagi. Jadi bagaimana cara kita harus membuat siswa itu lebih aktif membaca. Terima kasih. Jadi jawabannya benar, jawabannya salah. Jadi apa? Sebelum budak belajar kita harus ngajarinya dulu. Misalnya kita nak mau mengajar nomor 7, ya, jadi jawabannya salah. Karena kita harus ngajar dulu dengan anak, baru anak tahu. Kalau tak gitu aja, kan anak tidak tahu. Jadi, jadi kita harus tunjuk tahu dulu dengan anak. Kita harus memotivasi dulu dengan anak. Nah, ini maksudnya, ini peran kita guru. Kita nyontohkan, kita nyok instruksinya, kita nyok praktek terbimbing, terus baru budak kita
belajar sendiri. Itu. Yang terakhir, Enggak, ambil dulu makan apa? Ya. Nah, yang terakhir, menurut Bapak Ibu pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf benar atau salah. Benar. Jadi misalnya BU dibaca bu. Kalau itu sambung KU jadinya apa? Buku. Itu yang maksudnya menggabungkan bunyi huruf. Ya. Ya, jadi jawabannya benar. Mati kalau nak.